Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya, Mari niatkan untuk membaca situasi relationship bagi Sun Moon, Rising Venus yang berada di Libra. Ini tarikan tertanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2023 ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Libra dengan pasangan asmaranya. Oke, di situ ada Six of Pentacles, posisinya reversal, ada Ten of Cups, kemudian di situ ada energi dari The High Priestess, kemudian di situ ada Judgment, dan terakhir di situ ada kartu dari Temperance. Ada energi dari Three of Wands, posisinya reversal, ada Knight of Cups, kemudian di situ ada energi dari Justice, dan berikut di situ ada energi dari Queen of Cups. Oke, ya. Jadi begini, kalau Mari lihat pasangannya Libra ini, dia tuh udah kayak ngerasa yakin dan mantap dan mengerti banget gitu ya. Bagaimana sih jenis hubungannya dia dengan Libra ini gitu. Jadi di sini mungkin dia kayak ngerasa banyaknya ketidakcukupan gitu ya, atau mungkin kayak ngerasa banyaknya kekurangan kepenuhan secara emosional ketika membangun relationship dengan Libra ini gitu lah. Jadi gambaran masa depan dengan Libra ini bukanlah gambaran yang menyenangkan menurut dia. Karena ketika ngejalani hubungan bersama dengan Libra, di situ dia kayak merasa bahwa terlalu banyak hal-hal yang mungkin dia anggap itu lazim, wajar, tidak berlebih-lebihan. Tapi itu aja pun tidak dapat. Jadi kayak kebutuhan-kebutuhan dasar bersama dengan Libra ini tidak bisa dia terima, tidak hadir gitu loh, tidak hadir bahagia-bahagia yang dia maui itu gitu loh ya, rasa nyaman, rasa aman gitu ya, rasa tercukupi tadi seperti Mari katakan, dia tidak bisa menemukan itu ketika ngebangun hubungan dengan Libra ini gitu ya. Atau mungkin juga memang seseorang ini gambaran tentang menikah untuk saat sekarang atau punya hubungan yang panjang dengan seseorang untuk saat sekarang. Ini boleh jadi memang sedang tidak ada gitu ya. Jadi dia itu kan tahu ada jalan hidup yang dia pilih gitu ya. Jadi dia begini, dia memahami sekali tentang kebutuhan-kebutuhan dirinya dia, bagaimana hidup yang mau dia jalanin, dia ini tahu banget di situ gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat interaksi yang coba dia hadirkan dengan Libra ini model interaksi yang sangat minim sekali gitu ya. Mungkin untuk saat ini ketenangan jiwanya dia itu jauh lebih penting daripada bagaimana kondisi dan keadaan hubungan dengan Libra. Nah kayak gitu. Jadi ini orang yang nggak ada pertanyaan di dalam dirinya, bagaimana ya caranya biar aku makin harmonis dengan Libra, bagaimana ya caranya biar apa yang aku butuhkan bisa aku dapatkan dari relationship dengan Libra ini. Nggak ada yang kayak gitu. Gimana biar bikin Libra ini makin sayang sama aku, makin cinta sama aku. Nggak ada.
bagaimana cara interaksi yang terbaik untuk membangun relationship dengan Libra ini. Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Jadi kalaupun di sini katakanlah Libra mungkin dia tidak main-main di dalam relationship ini, tapi ya misalnya aku coba untuk melakukan yang terbaik di sini. Misalnya begitu ujar-ujarnya Libra. Tapi itu tidak cukup mampu untuk mempengaruhi si pasangannya. Aku mau punya hubungan yang long term, katakanlah gitu ya, jangka panjang gitu. Tapi mari rasa itu bukanlah sebuah tawaran yang menarik bagi pasangannya Libra ini. Seperti itu. Gitu ya. Ini boleh ada urusan karma. Pertemuannya Libra dengan seseorang ini urusannya karma, ya. Karmik ini bisa berubah menjadi karmic relationship. Gitu. Yang pernah dijalani, walaupun itu perjalanannya cuman sebentar, namun untuk bersatu secara fisik, mari rasa akan ada saatnya ini keduanya itu sama-sama tidak mau. Walaupun di situ ada ikatan yang terasa kuat di dunia batin, tapi di dunia nyata tidak bisa menyatu. Tidak bisa segampang itu menunjukkan atau menerima kehadiran cinta, kasih sayang satu sama lain. Nah, di situ ya. Karena dari awal ini bisa semangat untuk bersama, tapi kemudian di pertengahan jalan ini ragu-ragu, gitu ya. Keraguan-raguan ini tuh makin membuat hubungan tuh, mari lihat, stuck jadinya. Ragu-ragu karena tidak merasa ideal. Bisa Libra juga melihat orang ini tidak sebegitu idealnya, walaupun mungkin dalam relationship ini boleh jadi tuh keributan, terutama belakangan hari ya, keributan, argumentasi gitu loh. Mungkin itu tidak banyak, atau bahkan mungkin tidak ada, diam-diaman gitu, modelnya diam, silent gitu, terlalu hening gitu ya relationshipnya gitu. Bisa di situ. Jadi ini bisa cinta besar dirasakan di dalam diri, namun tidak untuk diperpanjang, tidak untuk dibuat bersatu cinta yang di dalam ini sama cinta yang di dalam si dia. Ini bisa tidak dalam situasi yang satu frekuensi gitu loh. Gimana bilangnya tuh? Kan ada tuh ujar-ujar cinta tidak harus memiliki. Nah, di sini ini bisa akan terjadi di relationshipnya Libra dengan seseorang yang saat ini sedang menjalani kisah asmara dengan dia gitu ya. Di sana. Ada juga hitungan kepantasan atau ketidakpantasan. Nah, begitu. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang besar yang tidak bisa ditawar-tawar soalnya. Ada fakta tentang diriku mau bagaimana dan diri dia mau bagaimana. Ini tidak bisa ketemu, tidak bisa dijumpakan. Memang begitu takdirnya, tidak untuk bersama, untuk kehidupan saat sekarang ini, gitu ya. Ini boleh jadi nanti di kehidupan berikutnya bagi kamu-kamu yang mungkin percaya gitu ya, yang percaya dengan ceritanya reinkarnasi ini. Di kehidupan nanti baru, nggak tahu ya apakah itu bisa bersatu di kehidupan berikutnya, tapi tidak dalam kehidupan bernama Libra sekarang ini atau bernama siapa gitu ya, si Fulan yang saat sekarang ini.
gitu. Ada perjanjian nanti di sini tuh perjanjian untuk bertemu. Kemarin bertemu terus pisah. Sekarang dalam kehidupan sekarang bertemu lagi. Tapi ya sama aja, tetap tidak bisa bersatu. Ini boleh jadi ceritanya twin flame, ya. Hubungannya hubungan twin flame. Bisa bikin sedih sesedih-sedihnya, perih seperih-perihnya. Tapi sekaligus bisa bikin kayak bahagia sebahagia-bahagianya. Jadi hubungan ini bisa kayak ceritanya hubungan yang lumayan unik. Gitu ya. Sama-sama bisa ini menahan diri untuk tidak ekspresi. Sepertinya hubungan ini tuh hanya akan menjadi hubungan yang indah di dunia angan-angan. Beberapa hubungan ini nanti akan menjadi secret, akan menjadi hubungan rahasia untuk jangka waktu panjang. Gitu ya. Tidak digembar-gemborkan gitu ya, hanya antara Libra dengan dia aja nih yang tahu. Nanti bisa keduanya punya kehidupan masing-masing. Gitu ya, ini menikah dengan siapa, yang sana pun menikah dengan siapa gitu. Tapi tetap terkoneksi, setidaknya di dunia batin gitu. Saling-saling bisa merasa, fisik nanti bisa satu di Australia, satu ada di Zimbabwe gitu ya. Tapi hati tuh terasa deket gitu. Bisa di sana. Cuman kalau diajak untuk udah ayo yuk bertemu sama-sama ini bisa, nggak maulah kalau ketemu. Biar tidak usah ada pertemuan di situ. Jadi hubungan ini tuh hubungan on off kayak gitu ya. Kayak bikin ini kayak bisa dijalani dengan cara ada sensasi-sensasi. Nggak bisa lah dibilang gitu ya. Ini kayaknya pernah Mari baca ini. Energi kayak gini lah, tapi nggak tahu di reading yang mana gitu ya. Sepertinya Mari ingat ada reading yang kayak gini. Apakah reading Libra juga kah? Gitu ya. Jadi nampaknya ketarik lagi energi yang sama di sini. Lupa lah Mari, kayaknya pernah Mari baca. Kurang lebih kayak gini lah energinya. Mungkin kartunya berbeda, tapi tangkapan energinya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kayak ngejalaninnya setengah hati, tetapi sekaligus dijalani dengan kesadaran. Sadar ngejalanin ini tuh dengan setengah hati. Sadar di situ. Itu ya. Jadi hanya indah di angan-angan, begitu ketemu tidak sebegitu semaraknya ini hubungannya. Paling-paling ya bercakap-cakap, paling-paling ya mungkin sekedar kayak aktivitas seksual gitu ya, tapi enggak hangat, cenderungnya tuh enggak hangat. Nah di situ, kalau hubungannya ini tuh berpisah, ini bisa pisahnya tuh diam sampai sekian lama, berbulan-bulan, tapi kemudian bisa ketemu lagi, ngejalanin sebentar terus hilang lagi, gitu aja terus. Akan begitu aja terus ini relationship-nya. Ngejalanin 2-3 minggu, sebulan paling kencang, abis itu hilang gitu ya. Atau mungkin ketemunya kok kelihatan tuh intim relationship-nya, tapi keintimannya itu hanya 1 hari, kemudian diam sampai berminggu-minggu. Nah begitu dia koneksinya gitu ya. Memang ini nggak bilang energi sekarang ya, energi sekarang itu nggak bilang wah tersakiti aku, mampus aku, mati aku luka gara-gara dia, enggak. Tapi ini bisa kayak lebih, kenapa aku harus jatuh cinta pada seseorang yang aneh seperti ini, tertutup seperti ini, gitu ya. Kalaupun aku mau maju ke dalam hubungan ini, tapi terlihat dia sepertinya berusaha untuk menjauh dari aku. Ketika aku mau menjauh, dia datang ke aku. Gitu. Di sana ceritanya. Aku mau pergi, dia datang. Aku ada, dia hilang. Kayak kejar-kejaran, nggak tahu ini mana garis finishnya. Gitu ya.
Jadi ini sebentar ini ngejar ini, habis itu nanti ini ngejar ini lagi, gitu-gitu, kejar-kejaran. Tapi tentu kejar-kejarannya tidak dengan energi yang agresif gitu ya. Ngejar-ngejar, hari ini ngejar. Terus kayak kata Mari tadi, ada jeda, diam gitu ya. Terus nanti begitu lagi, ketemu lagi, interaksi lagi, terus diam, gitu-gitu. Gitu-gitu. Dua orang yang tidak saling kenal, tapi sekaligus merasa saling kenal. Mau ini ceritanya tuh bingung. Ini orang ini ngapain sih? Maksudnya ini apa sih? Gitu ya. Aku nggak paham lah dia. Terlalu tertutup gitu. Padahal ketika bilang dia terlalu tertutup, misalnya ya, Libra ini bisa bilang, dia ini terlalu tertutup. Datang pasangannya Libra ini, bisa juga pasangannya bilang, kamu pun tertutup sama aku gitu. Di situ ya. Jadi ya akhirnya angin-anginan lah relationship-nya. Angin-anginan. Gitu. Namun kalau Mari lihat itu tadi ya, lagi-lagi ya, kemungkinan untuk bersama kok agak susah. Agak susah seperti ini. Agak susah. Karena apalagi kalau keduanya ini kan pakai energinya tuh feminim ya. Sama-sama feminim. Jadi tidak balance dia hubungannya. Makanya tadi kata Mari tidak sefrekuensi. Dalam hubungan itu kan satu feminim, satu maskulin. Gitu ya. Bergantian menunjukkan energi feminim, energi maskulin. Bergantian. Baru di situ tuh bisa relationship-nya jalan. Lengkap. Balance gitu. Tapi di dalam relationship ini bisa sama-sama feminim gitu. Lebih cenderungnya nunjukin kefeminiman. Di saat yang satu feminim, yang satu juga feminim, ya gitu-gitu. Gitu. Jadi lembut ini hubungannya, lembut, tidak terlalu gaduh ini hubungannya. Tapi walaupun di situ cenderungnya dibilang ada harmonisnya pun gitu ya, tapi tetap aja ndak membuat dua fisik ini akan bersatu. Tidak juga bisa bikin ada relationship jangka panjang dalam ikatan yang sungguh-sungguh ya. Tidak bisa. Ikatan jangka panjang ada, tapi dalam hubungan yang sungguh-sungguh, katakanlah hubungan yang jelas statusnya gitu ya, kayak hubungan normal itu loh. Itu nampaknya tidak bisa di sini. Agak berat lah kata Mari ya. Agak berat. Nah, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Taurus di situ, ada Aries, Libra hadir, kemudian ada Scorpio, Cancer hadir, Sagittarius hadir, Pisces hadir. Itu aja. Oke, baik. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.